Nah, saya ulangi. Tema kita belajar hidup bagaimana? Tenggelam di dalam kas. Saya terus mikir, terus belajar apa ini Tuhan? Kalau kita hidup tenggelam di dalam kas. Kalau saudara mendengar kata tenggelam, mikir apa? Air, kelelep, apalagi? Salah. Tenggelam itu nggak harus di dalam air. Betul? Saya buktikan. Bisa nggak orang tenggelam di dalam kesedihan? Nah, jadi nggak harus air. Bisa nggak orang tenggelam di dalam kekhawatiran? Nah, saya bersyukur kepada Tuhan ketika Dia memberi tema ini buat kita. Tenggelam itu artinya kita menyerahkan diri untuk dikuasai apa dan dikuasai siapa. Ya, betul tidak? Nah, saya ulangi lagi. Kata tenggelam itu bisa artinya kita dikuasai apa dan dikuasai siapa. Tadi kita tahu tenggelam di dalam kesedihan. Berarti kita mengizinkan siapa menguasai kita? Kesedihan. Tenggelam di dalam kekhawatiran. Berarti kita mengizinkan siapa menguasai kita? Kekhawatiran, ketakutan, ketamakan, kemarahan, dendam. Bisa tidak? Banyak sekali. Nah, maafkan, bukan saya menyudutkan perempuan, tidak. Tapi ini fakta. Kalau kita melihat fakta hidup seperti ini, ternyata tenggelam itu nggak cuma di dalam air, di dalam banyak hal yang bisa terjadi. Siapa dan apa yang kita izinkan untuk menguasai kita. Nah, pertanyaannya, tapi janji ya jangan dikeroyok ya saya. Kenapa ketawa? Biasanya dalam hal-hal seperti ini, laki atau perempuan yang lebih gampang ditenggelamkan dalam kondisi itu. Saya cuma tanya. Ayo, betul, karena perempuan itu makhluk halus. Iya toh. Ada sih yang di sini saya tahu ada perempuan-perempuan yang gagah perkasa. Sampai suaminya pun digendong. Ya, ada wanita gagah perkasa. Masih ingat DKI? Tahu singkatan DKI? Nah, dibawa ke teak istri. Nah, ada. Nah, itu betul-betul wanita perkasa itu. Nah, saudara, ternyata memang fakta makhluk yang namanya perempuan itu gampang sekali terpengaruh. Betul? Tetangga nggak ngomong apa-apa. Pas saudara lagi di teras di halaman rumah dan tetangga juga keluar ada di halaman rumahnya loh, rumah saudara. Hidungnya gatel tapi nggak bisa garuk terus goyang-goyang. Bisa nggak ada yang tersinggung yang di sini? Ngapain ngomong begitu? Ngecek ya? Loh, ini cuma contoh, ada nggak? Ada, belum ngomong itu, belum ngomong, cuma hidungnya gatal aja dia nggak sempat garuk. Nah, itulah makhluk perempuan. Maaf, yang ngikuti via Zoom, Instagram, Facebook bertobat kalau ada makhluk seperti itu. Orang matanya gatal, terus kedip-kedip begitu nggak sempat garuk, tersinggung juga. Iya, kan saya nggak ngomong orang, nggak ngomong nama, tapi ada toh. Nah, tobat yang begitu. Nah, kalau hidup kita ditenggelamkan oleh setiap situasi atau keadaan,
Berarti hidupnya kan jadi apa? Ayo jawab, hidupnya kan jadi apa? Nggak jadi orang. Betul? Itu baru hidung gerak-gerak, mata kedip-kedip. Belum lagi tetangga ngomong. Ada nggak orang hidup ditenggelamkan karena kata orang? Ada tidak? Itu orang paling bodoh. Makan nggak ikut dia, kok kita perhatikan dia ngomong apa? Rugi sekali. Nah itu pujian terakhir tadi. Hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan perkataan orang. Amen. Ingat, orang ngomong itu nggak pernah bayar pajak. Ngerti nggak maksud saya ngomong gini? Jadi karena ngomong nggak ada pajaknya, jadi cepat aja. Bebas mau ngomong apa saja. Nah kalau orang bisa, kenapa Erna? Nah kalau orang yang namanya manusia itu bisa bebas bicara apa saja, betapa bodohnya kita kalau hidup kita diatur oleh kata orang. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk kita boleh tenggelam di tempat yang benar. Mari kita buka Efesus 3 ayat 19. Efesus pasal 3 ayat 19. Ayo kita baca sama-sama. Efesus 3 ayat 19. 1, 2, 3. Dan dapat mengenalkan itu, sekalipun dia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kebenaran Allah. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi. Di dalam siapa? Kepenuhan Bapa di surga. Nah, kata dipenuhi. Coba mikir, dipenuhi. Nah, contoh orang berenang. Apa bedanya orang berenang dan orang tenggelam? Beda atau sama? Nah, ayo, ini mikir, kita harus mikir. Ini firman luar biasa. Kalau orang itu berenang, siapa menguasai siapa dan apa dikuasai apa? Ngerti pertanyaannya? Ayo, kalau orang berenang, siapa dikuasai siapa? Ini guru-guru kok jawabnya. Ayo yang betul. Kalau orang itu berenang, siapa menguasai siapa, siapa dikuasai siapa? Nah, orang menguasai air. Tapi kalau tenggelam, bagaimana air? Ya, air menguasai manusia. Kok bisa air itu menguasai orang? Loh, ayatnya itu loh. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Bapa di surga. Itu luar biasa. Nah, kenapa kalau orang tenggelam dia dikuasai air? Karena ya walaupun semua kita nggak pernah tenggelam nggak di sini dong hari ini. Artinya dikata dipenuhi ini loh. Betul. Lah ya, kenapa? Kenapa orang bisa tenggelam dan orang itu dikuasai air? Karena kata dipenuhi itu loh. Apa? Nah, karena orang itu dipenuhi air. Ketika air itu masuk ke hidup seseorang penuh, berarti orang itu tenggelam. Artinya mati. Saudara, ini firman luar biasa. Siapapun kita yang ikut belajar ini, hari ini kita mikir
kita ini tenggelam di dalam siapa dan tenggelam di dalam apa. Bayangkan, hanya untuk supaya kita, murid-murid Tuhan Yesus, gerejanya, anak-anak Bapa di surga, supaya kita bisa dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Itu didoakan. Aku berdoa, Paulus menulis, supaya kamu semua dipenuhi. Berarti untuk dipenuhi dengan kepenuhan Tuhan dan sampai didoakan, itu artinya mudah atau susah? Susah. Karena bagaimanapun juga orang yang bisa berenang gak akan mau tenggelam, bodoh dong, kecuali bunuh diri. Maka itu Paulus berdoa, khususnya para wanita yang adalah makhluk halus, jangan tersinggung, yang gampang sekali. Apa tadi? Gampang apa? Gampang apa? Ayo pura-pura aja. Iya, gampang tenggelam dalam kesedihan, dalam kemarahan, dalam emosi, tenggelam dalam kekhawatiran, tenggelam di dalam benci dan macam-macam, tenggelam di dalam kata orang. Berapa kali kita melihat di Alkitab, Tuhan Yesus berkata, firman itu kan seperti air. Nah, betul tidak? Roh Kudus itu juga air. Nah, kalau Tuhan berkata lewat Paulus, aku berdoa supaya kamu semua dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Tuhan, berarti apanya Tuhan yang memenuhi kita? Firman itu. Mungkin perlu diingatkan, tapi bukan dicontoh. Kapan ya sebentar? Oh, tadi malam. Nah, saya tahu tadi, yang tadi malam telepon ada di ikut entah di Instagram, Facebook atau dia cerita tentang seseorang yang sudah sekian puluh tahun tidak mau, bukan tidak bisa, mengampuni saudara kandungnya. Karena berapa puluh tahun yang lalu mereka belum menikah, yang satu ini mengatakan satu kata, bukan kalimat. Saya sampai kaget. Ini sudah 2022. Itu terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Dan masing-masing kakak beradik sudah pada punya cucu semua. Tetap nggak bisa. Cuma satu kata, bukan satu kalimat. Nah, waktu saya dapat berita itu, saya itu mikir, betapa luar biasanya hidup murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kata-kata Tuhan Yesus bisa memenuhi kita bertahun-tahun. Ngerti nggak contoh? Hebat nggak hidup ini? Dipenuhi. Berarti kita tenggelam di dalam firman. Kita tenggelam di dalam kasih itu. Lagi sekali ingat, kita bisa tenggelam karena kita mengizinkan air itu masuk memenuhi hidup kita. Berarti kita belajar berserah penuh. Maka itu fakta. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi di antara kita yang sebodoh apa yang saya mau katakan. Fakta. Kata-kata tetangga atau kata-kata Tuhan yang lebih nusuk dan merasuk. Ngerti pertanyaan ini? Ayo, kata-kata siapa yang lebih menusuk, lebih merasuk? Kata-kata tetangga, kata orang, atau kata Tuhan? Nah, apalagi kata-kata mama mantu, mama mertua. Wih, maka itu berbahagialah yang gak punya mertua. Tapi jangan diracun ya, awas. Jadi mulai hari ini jangan lagi ada yang bodoh di antara kita, setuju?
ambil keputusan untuk kita mau tenggelam di dalam kasih itu. Wih, luar biasa loh saudara, kalau kita bisa tenggelam di dalam kasih itu. Coba renungkan sebentar. Terjadi apa di hidup kita kalau kita bisa tenggelam di dalam kasih itu? Ayo, terjadi apa? Nah, dengar apa? Damai, apalagi? Sukacita, apalagi? Salah. Apa? Ya, nggak dengar Fijan? Bahagia, kurang tepat. Ada satu hal, kalau kita bisa tenggelam di dalam kasih itu, biasanya ini perempuan pasti senang akan hal ini. Oke, saya jawab duluan daripada kelamaan. Orang yang tenggelam di dalam kasih nggak kelihatan tua. Loh, Loh, betul tidak? Nggak kelihatan tua. Betul? Apa itu? Maka itu kalau ada umur kepala 4, wajah kepala 6. Aduh, kasihan sekali. Berarti orang itu awet tua. Lo serius. Hidup tenggelam di dalam kasih itu luar biasa. Betul? Coba renungkan. Orang yang hidupnya tenggelam di dalam kasih itu gak mudah untuk tersinggung. Betul atau salah? Gak mudah. Ada orang gak gampang tersinggung walaupun gak tenggelam di dalam kasih, karena dia budek, karena dia tuli. Ayo, milih mana? Milih tuli atau milih tenggelam di dalam kasih supaya gak mudah tersinggung? Jadi indah saudara, menyenangkan kalau kita bisa hidup tenggelam di dalam kasih. Renungkan terus Efesus 3 ayat 19 ini. Sungguh itu luar biasa. Bahagia, damai, sukacita, hidup itu ringan, betul? Enggak berat. Maka itu belajar kata-kata siapa yang nyetir kita, yang mengendalikan kita. Kata-kata siapa? Berbahagialah setiap kita kalau hanya kata-kata Tuhan. Maka itu pujian tadi, hidupku ditentukan oleh perkataanmu Tuhan. Itu firman. Ya, dia menenggelamkan kita. Dan kita diisi dengan firman. Jadi kalau hidup kita diisi dengan firman, terus ada yang gencet, yang keluar nggak mungkin babi, nggak mungkin. Loh, betul nggak? Nah, kalau digencet keluar babi, memang kamu babi. Loh, betul nggak? Ya itu ngisi di hidup orang itu. Jadi orang yang dipenuhi oleh sesuatu, kalau dia kepencet, ya keluarnya sesuatu itu. Tapi kalau firman yang memenuhi kita, mau dicekek, mau dipencet, mau dicebit, mau diapakan, tetap keluar firman. Apa isi hati ini? Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Kita lihat. Jadi semua kita yang belajar, sudahlah jangan jadi bodoh mulai hari ini. Setuju? Jangan mau tenggelam dengan dikata orang, tenggelam dalam kesedihan, tenggelam di dalam kemarahan, dendam, percabulan. Jangan. Ayo kita tenggelam di dalam kasih. Hidup ini luar biasa. Nah, kita baca 1, 2, 3. Tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Nah, ini loh. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan setelah suka dan merenungkannya. Berapa kali?
siang dan malam. siang dan malam. Terus, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi nah, air. ia seperti pohon yang diapakan? Ditanam Ditanam di tepi aliran air. tepi aliran air. Berarti terus dapat air yang segar dan Menghasilkan buahnya pada nah, musimnya. yang tetap berbuah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Nah, apa kata lain tidak layu daunnya? Itu tadi enggak tua-tua, segar terus. Amin. Walaupun makin tambah usianya. Ini usia. Jadi sederhana hidup yang bahagia, hidup yang menyenangkan. Kesukaan kita adalah firman Tuhan. Maka itu hati-hati yang suka kulaan gosip. Aduh. Ada nggak orang kulaan gosip? Nah, saya tanya ada tidak? Tahu-tahu kata kulaan? Bahasa Indonesia kulaan itu apa ya? Belanja. Belanja. Ya tapi yang untuk dijual lagi. Ya. Nah bodoh sekali ada orang yang kulaan gosip. Terus ada yang gosip telepon. Ada berita apa? Kurang ajar ini orang. Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Maaf, biasanya laki atau perempuan. Maaf. Yang kulaan gosip itu biasanya laki atau perempuan. Maaf. Ada memang laki kulaan gosip ada, tapi biasanya, nah itulah. Jadi jangan apa? Komen apa? Ini lambas itu grosiran katanya. Oh grosiran, gue coba grosir lah. Hei, masih naga, tobat kamu. Grosiran lagi. Nah, jadi ayo lebih baik kita kulaan firman. Ngerti ya? Firman biar menguasai hidup kita luar biasa. Saya masih ingat berapa tahun yang lalu saya pernah sharing ya supaya yang belum tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat. Orang yang kulaan gosip, hobinya kulaan gosip, itu pasti suka kalau dia dengar ada orang ngajak ngomong, terus ada kalimat ini. Tapi janji jangan kasih ke orang lain. Ayo bujuk-bujuk sana. Betul nggak? Kenapa? Orang yang hobinya kulaan gosip, kalau dengar orang cerita dia tambah, tapi janji jangan kasih ke orang lain. Berarti dia akan jadi sumber pertama. Apa? Teh? Oh spesial, betul nggak? Nah, maka itu ini jahat sekali. Nah, suatu hari Roh Kudus ngajar saya. Wih, seru ngajarnya. Jadi Daniel, kalau suatu hari ada orang ngajak kamu ngomong, sini aku beritahu. Ini tentang pendeta itu, tapi jangan kasih ke orang lain ya. Terus lepas sandalmu, pukul pipi kanan dia 14 kali, pipi kirinya 13 kali. Jadi 27 kali. Bengkak dong. Saya tanya kenapa Tuhan? Nah ini jawabannya. Perhatikan kalimat. Terus hidup. Masuk suaramu itu di situ. Untuk nggak pakai kelompen. Kenapa suruh mukul sampai 27 kali pipi kanan pipi kirinya? Perhatikan kalimatnya. Aku beritahu kamu, tapi jangan kasih tahu orang lain. Berarti saudara dianggap orang atau bukan? Nah itu dia. Jadi setelah kita pukul pakai sandal kita 14 kali di kanan, 13 kali pipi kiri, langsung usir dia. Pergi kamu. Kalau orang lain nggak boleh tahu, aku juga orang tahu. Terus toki kepalanya. Belum betul tidak? Wih, sejak itu saya jadi pintar. Betul juga ini orang-orang ajar ini. Lu ya tau, kalau memang orang nggak boleh tahu, saya juga orang. Berarti kamu ngomong sama anjing. Nah, orang berkata wajar orang itu marah kalau kita lagi berdiri nunggu sesuatu, atau ada orang lewat di depan kita bilang anjing lu. Wajar nggak kalau marah? Itu yang bodoh. Yang nggak bodoh nggak perlu marah, langsung tanya anjingnya yang mana. Loh betul nggak?
Loh, saudara anjing atau bukan? Loh, kenapa marah? Ih, anjing berarti. Loh, ngerti nggak ini hal-hal kecil dalam hidup kita? Itulah bukti. Baca ada komen apa di situ? Ada komen nggak? Belum. Nah, itulah fakta bahwa kita ini bodoh. Bukan anjing kok marah. Bahkan, nah ini lanjutkan. Anjingnya saja. Anjing. Kok dikatain anjing? Anjingnya gimana? Lo anjingnya aja gimana? Cuek. Sama dia nggak ngerti. Lo bayangkan anjing aslinya aja nggak peduli. Kenapa anjing jadi-jadian kok marah? Oh, ampuni kami Tuhan. Awas ya. Jadi makhluk-makhluk perempuan ini hati-hati dalam hidupnya. Telinga kita harus kita jaga. Nah, supaya firman Tuhan memenuhi hidup kita. Jadi telinga ini corongnya, tahu nggak, pintu masuknya. Betul tidak? Apa yang kita dengar? Maka itu Mazmur 1 ini luar biasa. Kalau saudara dan saya bisa ditenggelamkan di dalam kasih, aku berdoa supaya kamu bersama dengan orang-orang kudus yang lain dipenuhi. Wih, itu luar biasa di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Hebat itu. Dampak yang pertama, ya, akibat yang pertama, kalau semua ibu, semua istri, semua kehidupan itu dipenuhi dengan perkataan Tuhan, anak-anak pasti bahagia. Betul, anak-anak pasti bahagia. Karena apa? Tiap hari dengar mama di rumah hanya menceritakan, mengatakan hal-hal yang manis, yang enak didengar. Anak satu-satunya dari kakek nenek yang pendeta tadi hamba Tuhan itu, ya mamanya anak. Akhirnya anak satu-satunya menikah, dapat hamba Tuhan juga. Lahir 2 anak, perempuan dan laki. Nah, perempuan ini anak pertama. Enggak tahu bagaimana setan ini. Bapaknya yang pendeta ini selingkuh lagi. Nah, tinggallah nenek yang janda dari seorang hamba Tuhan dan mama dari anak 2 ini yang juga ditinggal karena hamba Tuhan. Mereka begitu susah hidupnya. Hidup mereka cuma jadi jualan kue. Begitu jam 2 subuh, nenek dan mama ini mesti bangun. Lalu kalau sudah mulai terang, kue-kue selesai, maka 2 anak ini ke sekolah harus bawa buatan nenek dan mamanya. Bisa tahu ya? Sambil ditaruh di beberapa toko. Itu saya tahu betul perjuangan mereka. Tapi puji Tuhan, mereka keluarga diberkati. Saya tahu betul. Nah, suatu hari anak ini sudah gadis pacaran dengan anak pendeta. Saya kenal juga keluarga pendeta ini. Nah, jadi selama hidup yang berat itu, kalau anak perempuan ini bantu neneknya, mamanya ngaduk adonan, goreng, ngukus semuanya itu, ya walaupun gak tiap hari, tapi luapan kejengkelan kemarahan itu keluar. Ingat ya, besok kamu jangan menikah dengan pendeta. Ingat itu. Saya nggak tahu kata-kata tepatnya bagaimana. Bertahun-tahun dari anak ini kecil sampai dia dewasa. Nah, dia pacaran dengan seorang hamba Tuhan juga. Itu anak didik saya juga, suaminya ini. Nah, saya kenal bapaknya, tapi baik. Betul-betul baik. Rupanya dia rekam semua kata-kata nenek dan mamanya itu. Saya bayangkan ya,
Nah ini loh, tenggelam di dalam apa. Jadi ketika saya khotbah untuk mereka menikah, rupanya dia nggak konsentrasi. Memang saya lihat dia kok gelisah. Nah, buat saya kalau berarti pernikahan gelisah, wajar. Itu jadi pengantin perempuan kan susah, dipres semuanya ini. Sampai susah nafas. Betul tidak? Semuanya sudah. Belum lagi hiasan kepala yang berat-berat itu. Sampai ada pengantin kepala miring. Belum lagi sanggulnya. Nah, saya pikir begitu. Tiba-tiba dia teriak. Bisa bayangkan? Tapi dia muncul semua kata-kata. Dia tenggelam di dalam kata-kata neneknya dan ibu. Saya keluar, saya bilang yang lain tenang, yang lain tenang. Saya yakinkan mereka. Saya yakinkan dia. Puji Tuhan. Akhirnya dia punya anak. Waktu mereka merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-25, saya disuruh khotbah lagi. Wih, luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, nggak sampai setahun kemudian, anak pertama mereka menikah. Saya diminta berkati, itu sejarah buat saya itu. Luar biasa. Nah, inilah contoh. Kita tenggelam di dalam apa dan tenggelam di dalam siapa. Maka itu ibu-ibu, mama-mama, hati-hati mulut itu. Maaf, fakta. Biasanya lebih banyak mama atau papa yang suka nyumpai anak. Maaf loh, maaf. Ayo, biasanya lebih banyak mama atau papa suka nyumpai anak. Saudara, tolong hati-hati mulut. Sudahlah, sejengkal-jengkalnya mama karena anak itu nakal, jangan keluar kata-kata jahat dan kotor. Setuju? Dulu kita juga seperti anak itu, tapi lupa. Betul tidak? Kita lupa kalau kita dulu nakal. Ayo janji, ayo siapa yang percaya ada yang nggak nakal waktu kecil? Ayo jawab, ada yang nggak nakal waktu kecil? Kelihatan nakal aja modelnya masih ada, tapi suka nakal. Ya toh. Jadi kalau anak itu nakal, dulu kita juga begitu. Begitu mama, hati-hati. Kita tenggelam di dalam apa dan di dalam siapa. Itu pengaruh besar untuk anak-anak kita, untuk suami, untuk orang yang tinggal di rumah. Maka itu hati-hati. Tapi terpujilah Tuhan kalau firman yang memenuhi kita. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Wih, itu ayat luar biasa. Berarti dari mulai otak kita dipenuhi firman, cara kita berpikir, pola pikir kita, mindset kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita, semua hanya firman. Luar biasa. Dan percaya, kalau sampai firman itu begitu memenuhi kita. Ingat kisah Abigail. Masih ingat ya? Siapa namanya, nama suaminya Abigail? Nabal. Ya, bebal orang. Nah, kalau ada suami-suami kurang ajar, suami-suami gila, yakin akan pulih, sembuh kalau istrinya tenggelam di dalam firman. Kalau istri sudah tenggelam di dalam firman, percayalah perubahan akan terjadi. Anak-anak pun akan melihat perubahan kita. Berita apa, kejadian apa yang ada di sekitar kita, dalam hidup kita, jangan beri masuk ke hidup ini. Yang kita izinkan masuk cuma satu hal, kata-kata Tuhan. Kok nggak amin sih? Amin. Ada yang komen? Yang di FB Sri Rahayu Wijaya. Ya baca ini. Sri Rahayu Wijaya. Lah yang mau apa? Oh, bicara. Bagaimana cara agar bisa keluar dari tenggelam oleh kata-kata yang menyakitkan? Gampang sekali. Ada pertanyaan, bagaimana bisa keluar dari tenggelam dengan kata-kata menyakitkan? Ya isi dengan kata-kata yang baik. Ya, masih ingat saya punya perumpamaan?
Kalau ada orang berkata yang jahat, kata yang jelek, kata yang buruk, anggap dia sedang kentut. Oke? Nah, saya tanya, kalau kita dikentutin, berapa lama baunya itu ada? Bentar. Ya sebentarnya berapa tuh? Tergantung tempat. Iya, Kalau di kamar tertutup gitu. Oke, ya udahlah, berapa lama cepat kira-kira? 2 menit. Hidungnya rusak itu. Ya. Masuk gua kentut 2 menit Nah, saudara, orang yang dikentutin sampai bau kentut 2 detik. cuma detik. 2 detik ini Pak Frans. Ya betul, nggak menit. Nah, bodohnya orang itu bau kentut kok sampai 10 tahun. Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah, yang tanya ya, Bu Sri Rahayu dengar, ngapain kata-kata orang di Pak, Bagaimana cara menolong orang yang tenggelam dalam kepedihan hidup? Karena ketika ditolong dia malah menarik atau menyerang yang menolong. Seperti orang tenggelam di air yang di dalam ditolong malah mancal-mancal. Kok mancal-mancal? ya, macam-macam itu nendang-nendang. Oke, ya, udah. Close, ada inklusi, kamu terus di atas. Oke, close. Memang dalam teori cuma ada satu menolong orang tenggelam, orangnya harus diapakan? Dipukul sampai pingsan. Maka itu banyak orang menolong orang tenggelam nggak pakai teknik ini, dia itu tenggelam juga. Iya. Karena orang yang sedang tenggelam itu kekuatannya luar biasa, bisa narik orang itu. Nah, jadi kalau memang ada orang yang nggak mau ditolong, biarin dulu. Terus pelan-pelan kita tetap bersahabat dengan dia sampai dia bisa menang, sadar nggak ada gunanya. Sesedih-sedihnya sebuah fakta hidup, kita tetap harus move on. Tahu kata dia, harus bergerak maju, nggak bisa tetap di tempat, walaupun berat, walaupun nggak enak. Jadi hari ini keputusan kita, amin. Untuk kita mau tenggelam di dalam kasih. Waduh, luar biasa, tenggelam di dalam kasih itu tidak ada gangguan dari pihak manapun. Karena kasih itu melingkupi kita, kasih itu menguatkan kita, kasih itu memulihkan kita, kasih itu segala-galanya. Setuju? Maka itu dengan jujur, siapa di antara kita baik yang sedang di Nabire maupun yang sedang di rumah dimanapun saudara berada ikut belajar, yang ada di luar negeri juga, jujur, periksa hari-hari ini saudara sedang tenggelam di mana? Tenggelam di apa? Bahagialah kita kalau kita bisa tenggelam di dalam kasih itu. Yohanes 15 ayat 9. Ini permintaan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Pengurus Mighty Woman manggil apa ya? Kak Sri, Bu Sri, pada diminta untuk sharing nggak? Kakaknya Joko ini. Pengurus Mighty Woman, saya tanya, pengurusnya siapa sih? Mighty Woman. Oh ya, pernah diminta Ibu Sri belum? Ayo, ya, semua. Pak Richard sekali boleh minta. Ini Bu Gembala hebat dari Pekanbaru ya. Dulu kamu tinggal mana? Tanjung Pinang, apa Pekan ya? Tanjung Pinang. Yohanes berapa? Yohanes 15 ayat 9. Udah, ayo kita baca. 1, 2, 3. Haleluya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Dan permintaannya ini luar biasa. Kita disuruh tinggal di mana? Di dalam kasih itu. Janji
Kalau lagi ribut dengan suami, jangan tidur di rumah tetangga, malu-maluin aja. Lu ada gak yang seperti itu? Malu-maluin aja. Tinggallah di dalam kasih. Maka suami yang marah-marah akan kepanasan, karena kasih itu nyata. Betul? Terus begitu pokoknya, tinggallah kamu di dalam kasihku itu. Wih, luar biasa, serius. Mudah-mudahan gak ada yang sering ngambek, ribut dikit lari. Kira-kira ada nggak? Di sini nggak ada ya. Ada yang pernah ada istri lari karena ribut dengan suami ke asrama yang lain? Awas kamu. Jangan. Tinggallah kamu dalam kasih itu. Sering